Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Nuraini di YouTube channel aku. Dan seperti video-video aku yang sebelumnya yang selalu menjelaskan tentang beberapa dari teori akuntansi, dan hari ini pun aku akan menjelaskan tentang salah satu dari teori akuntansi, yaitu teori informasi asimetris. Dalam bidang ekonomi, asimetris informasi ini bisa terjadi jika dalam suatu transaksi salah satu pihak itu mengetahui lebih banyak tentang barang yang akan dijual dengan pihak lainnya, dan umumnya ini terjadi pada penjual yang lebih banyak mengetahui informasi tentang barang ini dibanding dengan pembelinya sendiri. Kalau di dalam sebuah perusahaan, asimetris informasi ini biasanya terjadi itu di mana ketidakseimbangan antara informasi yang disediakan oleh si manajemen untuk si pemegang saham, yang dimana dia adalah sebagai pengguna informasi tersebut. Karena si manajemen ini lebih tahu ya tentang kondisi di dalam perusahaan dibanding si pemegang saham, yang akan tahu tentang kondisi perusahaan itu setelah si manajemen mengeluarkan laporan keuangan yang disediakan untuk si pemegang saham tersebut. Nah, teori informasi asimetris ini pertama kali dicetuskan oleh Arrow pada tahun 1963, tetapi digunakan pertama kali oleh Akrelov pada tahun 1970. Kondisi informasi asimetris di dalam perusahaan itu akan mempengaruhi dari cost effectivity ya, karena jika pihak eksternal atau pihak investor tidak mendapatkan informasi yang lebih terkait dari perusahaan itu akan menimbulkan keraguan dari si investor itu untuk menanamkan atau meminjamkan dananya kepada perusahaan. Dan jika kondisi tersebut terjadi, itu akan mempengaruhi modal yang didapat dari perusahaan tersebut. Menurut Scott, asimetris informasi itu ada dua. Yang pertama, adverse selection. Adverse selection itu di mana si manajemen perusahaan atau orang-orang di dalam perusahaan itu lebih mengetahui kondisi di dalam perusahaan dan prospek kedepannya perusahaan itu akan seperti apa dibanding dengan investor-investor yang tidak mengetahui informasi lebih atau keadaan di dalam perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu ada moral hazard. Moral hazard itu terjadi karena adanya pemisahan karakteristik atau kebanyakan dari perusahaan-perusahaan itu punya pengendalian tersendiri atau karakter dari perusahaan itu sendiri. Jadi dia itu pemisah, nggak semua dari perusahaan itu tahu keadaan di dalam perusahaan tuh kayak gimana. Jadi mungkin cuma petinggi-petinggi lah ya yang tahu dalam perusahaan itu, kalau menurut moral hazard ini. Bagaimana sih asimetris informasi itu bisa terjadi? Sebenarnya asimetris informasi itu terjadi hampir di seluruh perusahaan ya, terutama pada perusahaan-perusahaan yang sudah skala menengah besar atau yang sudah go public. Di mana perusahaan yang sudah go public biasanya si pemilik perusahaan itu tidak merangkap menjadi manajemen perusahaan. Lain halnya dengan perusahaan yang menengah skala kecil, biasanya itu masih diurus sama si pemilik perusahaan tersebut yang memang dia itu merangkap juga sebagai manajemen perusahaan gitu. Masalah yang timbul akibat dari asimetris informasi ini itu biasanya manajemen laba. Kenapa manajemen laba? Karena jika memang perusahaan tersebut tidak mengalami keuntungan, manajer itu bisa memanipulasi laporan keuangan tapi dengan secara legal ya, dan dengan sesuai dengan aturan. Jadi dia itu bisa memanipulasi laporan itu untuk si pemegang saham, dan dalam keadaan ya laporan itu diaturnya atau dimanipulasinya dengan legal dan dengan aturan yang emang diperbolehkan lah ya. Tetapi masih banyak kan sih orang-orang yang jujur gitu dalam melakukan pelaporan dari laporan keuangan itu? Sebenarnya masih banyak, ya masih banyak, tapi si pemegang saham seharusnya tidak percaya begitu saja dengan orang-orang yang di dalam perusahaan itu, karena manajer yang jujur juga memiliki akses yang mudah untuk melakukan manajemen laba. Pemegang saham kan tidak boleh permisif ya dengan hal-hal seperti ini, karena berpotensi akan merugikan si pemegang saham tersebut juga sih. Bahkan menurut Richardson pada penelitiannya, dia menyebutkan bahwa asimetris teori ini menjadi penyebab utama dari perusahaan atau manajemen perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan.
Karena menurut yang kita tahu ya, manajer itu kan bertanggung jawab atas pelaporan untuk si pemegang saham, termasuk dari laporan keuangan. Tetapi laporan keuangan yang disajikan untuk si investor ini tuh sudah dimanipulasi untuk kepentingan dari manajer itu sendiri. Kenapa manajer itu berani untuk melakukan tindakan tersebut? Karena dia tahu si investor ini kan tidak tahu menahu tentang keadaan di dalam perusahaan. Jadi dia berani untuk memanipulasi laporan keuangan yang akan dia sajikan untuk si pemegang saham tersebut. Dan itu tuh merugikan untuk si pemegang saham karena dia juga kan tidak mendapat informasi yang lebih atau mendapat informasi yang memang terperinci lah tentang si perusahaan ini. Karena yang tahu tentang perusahaan itu kan cuma si manajemen perusahaan dan orang-orang di dalam perusahaan itu tersebut doang kan. Cara untuk mengatasi asimetris informasi, sebenarnya belum ada ya cara untuk mengatasi asimetris informasi ini, tetapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan paling tidak untuk mengurangi dampak negatif akibat dari adanya asimetris informasi ini. Yang pertama itu audit laporan keuangan. Fungsinya itu untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen telah disusun menggunakan kaidah atau standar yang berlaku. Yang kedua itu ada pengawasan. Salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif ini, si pemegang saham itu bisa membentuk komisaris untuk mengawasi segala kegiatan manajemen. Selain untuk mengawasi manajemen, Dewan Komisaris ini juga berhak memberikan saran, masukan terhadap kinerja manajemen yang berpotensi mengakibatkan kerugian terhadap si pemegang saham. Cuma itu aja sih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk seenggaknya mengurangi dampak negatif dari asimetris informasi. Sekian dari informasi dari saya. Semoga penjelasan tentang asimetris informasi ini berguna untuk kalian dan semoga ini tuh bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.